untuk menampilkan presentasinya. Lihat, diperbesar, coba diperbesar dulu dek, sebentar Tivena. Diperbesar di yang sebelahnya piala itu. Sip, sudah. Yuk lanjut. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang patofisiologi penata laksanaan terapi rasional farmakologi obat pilihan untuk kulit, dermatitis, atopik, psoriasis, dan luka bakar. Selanjutnya, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 4. Next. Yang pertama ada dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit atau epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen, menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik atau eritem, edema, papul, vasikel, squama, lichenifikasi, dan keluhan gatal. Dermatitis dapat berasal dari luar eksogen, misalnya bahan kimia, contoh deterjen, asam basa, oli, semen, fisik, atau contoh sinar dan suhu. Mikroorganisme atau jamur bakteri dapat pula dari dalam, misalnya dermatitis atopik. Contoh penyebab dermatitis atopik merupakan kombinasi faktor genetik terkait dengan kelainan sawar kulit, kelainan imunologik, dan faktor lingkungan seperti kerusakan fungsi kulit, infeksi stres, dan lain-lain. Dermatitis atopik cenderung diturunkan lebih dari seperempat anak dari seorang ibu yang menderita atopi atau mengalami DA. Penggolongan DA berdasarkan gambar klinis. DA dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pada bayi 2 bulan sampai 2 tahun, pada anak 2 sampai 10 tahun, dewasa lebih dari 10 tahun. Berdasarkan dari penilaian skora, dermatitis atopik digolongkan menjadi, yang pertama ada dermatitis atopik ringan atau skor skorat kurang dari perubahan warna, kulit menjadi kemerahan, kulit kering yang ringan, gatal ringan, tidak ada infeksi sekunder. Yang kedua ada dermatitis atopik sedang, skor skorat antara 15 sampai 40, kulit kemerahan, infeksi kulit ringan atau sedang, gatal, gangguan tidur, dan lichenifikasi. Dermatitis atopik berat atau skor skorat lebih dari 40, kemerahan kulit, gatal tidur, dan infeksi kulit yang semuanya berat. Diagnosis DA ditegakkan berdasarkan temuan klinis dan riwayat pasien. Beberapa kriteria diagnosis telah diajukan oleh banyak pakar dermatologi, namun yang sering digunakan di Indonesia adalah kriteria Hanifin dan Rajka yang meliputi kriteria mayor dan minor, di mana diagnosis dermatitis atopik harus mempunyai 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor. Jika menggunakan kriteria Hanifin dan Rajka, kriteria William merupakan kriteria diagnosis yang praktis. Biasanya digunakan pada studi epidemiologis. Skorat dapat menilai derajat keparahan inflamasi dermatitis atopik dengan menilai dari luas luka. Tanda-tanda inflamasi dan keluhan gatal dan gangguan tidur. Tanda inflamasi yang muncul yaitu eritema, indurasi, eksfoliasi, papul, dan lichenifikasi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan gejala DA antara lain, ketahui apa saja faktor pemicu dermatitis atopik dan usahakan untuk menghindarinya. Yang kedua, mandi 2 kali sehari dengan air hangat. Disarankan untuk tidak mandi berlama-lama, cukup 5-10 menit saja.
Yang ketiga, gunakan handuk berbahan lembut untuk meringankan tubuh. Untuk mengeringkan tubuh setelah mandi, usahakan untuk tidak menggosok handuk ke kulit. Cukup tepuk-tepuk handuk ke kulit secara berlahan, terutama pada area yang terkena dermatitis atopik. Yang keempat, oleskan pelembab di seluruh tubuh tiap selesai mandi, menjelang tidur, saat berada di ruangan ber-AC, dalam waktu yang lama dan juga ketika kulit mulai terasa kering. Yang kelima, sebisa mungkin menghindari stres. Penderita DA memiliki ambang rangsangan yang rendah dalam merespon terhadap bahan iritatif, sehingga memicu terjadinya siklus garuk-gatal. Meskipun saat ini didapatkan kemajuan dalam pengobatan DA, namun oleh karena sifat penyakit yang kronis dan residif, secara umum belum didapatkan penata laksanaan yang memuaskan. Sejumlah paduan penata laksanaan DA menyebutkan penambahan terapi oral dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu. Antihistamin dapat digunakan sebagai terapi adjuvan apabila didapatkan kolonisasi dan infeksi sekunder oleh bakteri, maka pemberian antibiotik dapat dipertimbangkan dari pedoman diagnosis terapi RSUD dari Dr. Stoma Surabaya menyebutkan pengobatan sistemik untuk DA adalah antihistamin dan kortikosteroid. Contoh kasusnya, seorang anak perempuan berumur 2 tahun datang diantar ibunya ke Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sanglah pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan nomor rekam medis 01464820. Keluhan utama pasien adalah bintil-bintil di seluruh tubuh sejak kurang lebih seminggu yang lalu. Awalnya keluhan bintil-bintil ini muncul di kaki sejak seminggu yang lalu, kemudian menyebar ke tangan, badan, punggung. Pasien mengeluh gatal dan dilaporkan oleh orang tuanya kalau pasien suka menggaruk saat tidur. Pasien juga mengalami kulit kering sejak lama, riwayat demam, batuk, dan pilek di sangkal. Riwayat pengobatan dengan minyak bokasi setiap 2 malam sekali. Riwayat alergi di sangkal dan pasien tidak merasakan nyeri. Riwayat penyakit, riwayat operasi, dan riwayat transfusi di sangkal. Dari riwayat keluarga tidak ada yang pernah mengalami penyakit serupa dan riwayat penyakit lainnya. Dalam keluarga juga disangkal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan status internus pasien dalam batas normal, di mana pada mata tidak didapatkan tanda-tanda anemia ataupun ikterus. Pada pemeriksaan toraks didapatkan suara jantung S1 dan S2 dengan suara nafas vesikular. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan bising usus atau batas normal. Dan akral pasien dalam keadaan hangat. Pemeriksaan lesi pada kulit didapatkan lokasi lesi pada daerah palmar, manus dextra et sinistra, badan, punggung, dan bagian pedis dextra et sinistra. Bentuk kelainan kulit atau efloresensi yang didapatkan pada pasien ini adalah papul eritema multipel berbentuk bulat dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mm yang tersebar secara difusus. Disimpulkan pasien mengalami dermatitis atopik yang direncanakan mendapatkan terapi farmakologis berupa mebendrolin, napasidilat, sirup 2 kali sehari setengah sendok, makan urea 10% lotion 2 kali sehari, hidrokortison 2,5%, krim 2 kali sehari, dan pemberian KIE. Selanjutnya, seorang anak perempuan berumur 2 tahun diantar ibunya ke Poliklinik Kulit dan Kelainan RSUP Sanglah pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan nomor rekam medis 01464820. Keluhan utama pasien adalah bintil-bintil di seluruh tubuh sejak kurang lebih seminggu yang lalu.
Pasien mengeluh gatal dan dilaporkan oleh orang tuanya kalau pasien suka menggaruk pada saat tidur. Pasien juga mengalami kulit kering sejak lama, riwayat demam, batuk, pilek disangkal, riwayat alergi disangkal, dan pasien tidak merasakan nyeri, riwayat penyakit, riwayat operasi, dan riwayat transfusi disangkal. Dari riwayat keluarga tidak ada yang pernah mengalami penyakit serupa, dan riwayat penyakit lainnya dalam keluarga juga disangkal. Riwayat pengobatan dengan minyak bokasi setiap 2 malam sekali. Pada pemeriksaan fisik, status internus pasien dalam batas normal. Pada mata tidak didapatkan tanda-tanda anemia ataupun ikterus. Pada pemeriksaan toraks didapatkan suara jantung S1 dan S2 dengan suara nafas vaskular. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan bising usus atau dalam batas normal. Dan akral pasien dalam keadaan hangat. Pemeriksaan lesi pada kulit didapatkan lokasi lesi pada daerah balmar, manus dextra et sinistra, badan, punggung, dan bagian pedis dextra et sinistra. Bentuk kelainan kulit atau efloresensi yang didapatkan pada pasien ini adalah papul eritema multiple berbentuk bulat dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mm yang tersebar secara difuse. Pasien tidak melakukan pemeriksaan penunjang baik laboratorium maupun pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya ada asesmen yaitu mebitrolin napadisilat sirup 2 kali 1 sehari setengah sendok makan, urea 10%, lotion 2 kali sehari, hidrokortison 2,5% krim 2 kali sehari. Untuk DRP-nya, obat tanpa indikasi tidak ada, kurang dosis tidak ada, kelebihan dosis tidak ada, pemberian obat kurang tepat tidak ada, indikasi yang tidak ditangani tidak ada, interaksi tidak ada, reaksi obat yang tidak dikehendaki tidak ada, gagal menerima obat tidak ada. Untuk selanjutnya plan untuk non-farmakologisnya, yang pertama hindari menggaruk lesi pada kulit, kedua menggunakan produk sabun mandi yang tepat, pH netral dan kaya akan emolin, yang ketiga mengompres kulit dengan kompres hangat atau jika gejala muncul, keempat mengenakan pakaian yang menyerap keringat, yang kelima selalu gunakan pelembab. Untuk farmakologisnya, yang pertama mebitrolin napadisilat sirup 2 kali sehari setengah sendok makan, yang kedua urea 10% lotion 2 kali 1, yang ketiga hidrokortison 2,5% krim 2 kali sehari.